Pemirsa, pasca video aksi penganiayaan terhadap dua anak kandungnya viral, seorang ibu di Kota Medan, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat Polres Pelabuhan Belawan. Aksi penganiayaan ini sering dilakukan lantaran tersangka dituduh selingkuh oleh suaminya yang berada di penjara. Sambil tertunduk dan menangis, Dewi Rambi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pelabuhan Belawan usai video penganiayaannya terhadap kedua anak kandungnya viral di media sosial. Polisi juga menyita 1 unit ponsel milik tersangka yang digunakan saat merekam aksinya. Terkuak aksi tersangka merekam dan menganiaya kedua anak laki-laki yang masih berusia 4 dan 2 tahun dikarenakan tersangka dituduh suaminya yang mendekam di rutan kelas 1 Labuan Deli berselingkuh. Kondisi kedua korban membaik setelah sebelumnya trauma. Sementara tersangka dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 5 tahun penjara. Jadi dalam hubungan telepon itu terjadi keributan ya antara tersangka dengan suaminya karena suami tersangka menuduh si tersangka ini selingkuh. Karena adanya keributan antara tersangka dan suaminya, tersangka merasa tidak terima. Kemudian tersangka sengaja membuat video yang beredar itu, video di mana tersangka melakukan pemukulan terhadap anaknya disertai dengan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian video ini dikirim ke handphone suaminya. Melihat video ini, suaminya kemudian menghubungi pihak keluarga suaminya untuk anak ini segera dijemput. Sebelumnya aksi seorang ibu menganiaya kedua anak laki-lakinya di lingkungan 8 Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Sang ibu yang kesal merekam dan memukul kedua anaknya lalu mengirimkan videonya ke suaminya yang tengah dipenjara karena kasus narkoba. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya. Korban diselamatkan tetangganya dan dirawat di rumah sakit dengan lebam pada wajah dan luka di sekujur tubuhnya. Balita 3 tahun ini sudah beberapa hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara akibat penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. FT menderita luka di sekujur tubuh termasuk lebam pada wajahnya. Korban kemudian diselamatkan tetangga dan ketua RT yang iba terhadap nasibnya. Aparat Polres Tarakan yang menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga di Jalan Yosudarso, Kelurahan Selumit Pantai menciduk kedua orang tua korban, RM dan IR. Diduga korban dianiaya ibu kandung dan ayah tirinya karena sering menangis. Oleh bapak tiri dan ibu kandung korban sendiri, yang mana kejadiannya sudah sering dan lama, cuman yang kemarin dilaporkan dan terekam oleh UGT itu yang kejadian tanggal 19 April 2022. Jadi saat ini kedua pelaku sudah dilakukan penahanan oleh Polres. Atas perbuatannya, orang tua korban terancam pidana karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, pemirsa, seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri dengan sangat sadis di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Usai membunuh putri kandungnya, pelaku lalu memutilasi korban. Aparat Polsek Tembilahan Hulu dibantu warga berusaha menangkap seorang ayah yang tega membunuh dan memutilasi anak kandungnya di wilayah Tembilahan Timur, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pelaku dengan keji juga mempertontonkan organ hati anaknya yang masih berusia 9 tahun yang telah dikeluarkan. Menurut warga setempat, pelaku mengalami gangguan jiwa dan mengamuk tanpa gunakan busana. Polisi menggelar olah TKP dan mencari potongan tubuh korban. Hasilnya ditemukan sejumlah potongan tubuh korban di sekitar lokasi. Selanjutnya potongan tubuh korban disatukan dan dievakuasi ke RSUD Selasi Tembilahan. Cari informasi di mana anaknya, kami tidak menemukan. Akhirnya kami coba kembali lagi hidup, tidak bisa juga, dan melakukan penyerangan terhadap juga terhadap. Akhirnya kami keluarga lagi, ternyata ada abangnya yang paling tua, ya, yang tinggal di lorong seberang, dan kami minta untuk abang beliau itu untuk membujuk. Akhirnya
Redalah, reda amukannya, dan dia melepaskan barangnya. Pelaku dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu dan akan diperiksa kejiwaannya ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Seorang pria di Takalar, Sulawesi Selatan membunuh adik iparnya. Keduanya terlibat cekcok saat pesta minuman keras bersama yang berujung duel menggunakan senjata tajam. Jenazah Gondang Daeng Nai, warga dusun Gusunga, Desa Kadatong, Takalar, Sulawesi Selatan dimakamkan keluarga usai divisum. Pria 40 tahun ini tewas mengenaskan saat duel dengan kakak iparnya Juding Daeng Rala. Duel maut ini terjadi saat korban dan pelaku berpesta minuman keras bersama hingga mabuk dan terlibat cekcok yang berujung dengan perkelahian menggunakan senjata tajam. Usai kejadian, polisi menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan menangkap pelaku D. Saya tanya apa masalahnya ini, dia bilang kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dia bilang kira-kira jam 12 ke atas, karena Pak Kapolsek dia datang jam 1. Jadi saya tanya, sudah saya dikuburkan, saya tanya lagi di sana sama keluarganya, sama adiknya ini yang meninggal. Bilang bagaimana caranya dan ceritanya, karena tidak. Langsung nanti dia mati, kembali ke rumahnya, baru dia bilang ambil pintu keluargamu karena kamu ini lupa nih, ambil pintu saudaramu. Banyak cerita ya, biasa orang minum kalau sudah tidak terkontrol ceritanya. Nah, mungkin didengar oleh iparnya, akhirnya iparnya keluar dulu mengamankan, akhirnya dia kembali masuk ke rumahnya, baru dia dengar lagi suara-suara yang korban ini keluar membawa parang, lalu ya, menebas. Saat ini pelaku sudah ditahan dan diperiksa intensif di Polres Takalar. Pelaku dijaga ketat guna menghindari amarah keluarga korban. Seorang ibu dan anaknya tewas dibunuh suami di Serang, Banten. Pelaku yang diduga depresi karena mempelajari ilmu hitam mencoba bunuh diri. Salah satu rumah di Desa Sentul, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten sempat terjadi peristiwa tragis. Di rumah inilah S, seorang pria tega membunuh istri dan anak laki-lakinya menggunakan senjata tajam. Peristiwa berdarah ini bermula saat warga sekitar rumah korban mendengar teriakan anak sulung korban yang melihat ibu dan adiknya dianiaya sang ayah. Namun saat warga datang, kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah. Polres Serang yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan 4 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya istri dan anak bungsunya hingga tewas. Pelaku saat ini dirawat di rumah sakit lantaran juga mencoba bunuh diri. Dugaan sementara, pelaku depresi karena tengah mempelajari ilmu hitam. Penyidik masih mendalami terutama pada informasi internal dari keluarga dan dari putra beliau yang selamat tentang motif atau latar belakang mengapa pelaku tega melakukan kekerasan hingga mengakibatkan istri dan anaknya beliau meninggal dunia. Sebelumnya warga Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Serang, Banten gempar dengan tewasnya ibu dan anak yang dibunuh oleh suaminya di dalam rumah. Warga juga mendapati sang suami yang kritis karena mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya menggunakan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi usai mendapat laporan warga kemudian mengevakuasi kedua jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten untuk diotopsi. Anak merupakan anugerah yang diberikan Tuhan. Dibutuhkan kesabaran dalam mendidiknya agar kelak menjadi anak yang bermanfaat untuk orang banyak. Pemirsa, sepasang muda-mudi digerebek saat mesum di dalam mobil yang terparkir di halaman masjid. Realita akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda berikut.